fokus sama Tuhan beribadah hari ini. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah menyertai kehidupan kami sepanjang minggu lamanya. Hingga pada hari ini Tuhan, kami bersama-sama Tuhan dapat kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati kami, berikan kami semangat dalam memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan beribadah kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. kuasa
Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, "Kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya." Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. "Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia." Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat sukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah, di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel.
Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu. Amsal 28 ayat 14. Bunyinya, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke malapetaka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo teman-teman, sekarang saya menghafalkan tugas minggu lalu. Nah, terdapat dari Amsal 28 ayat 14. Bunyinya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, tetapi setiap orang yang mengeraskan hatinya jatuh ke dalam malapetaka. Makasih. Shalom, saya mau menghafal ayat minggu lalu yang terdapat dalam kitab Amsal 28 ayat 14. Bunyinya, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amsal 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Dadah. Teman-teman, saya mau menghafalkan ayat yang lalu terdapat di Amsal 28 ayat 14. Bunyinya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, tapi orang yang memeraskan hatinya jatuh dalam malapetaka. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Tenang. Amsal 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Terima
Dalam Amsal 28 ayat 14 bunyinya, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Amin. Tuhan memberkati. Halo, saya akan menghafal Amsal 28 ayat 14 bunyinya, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Terima kasih. God bless you. Bye. Salam. Amsal 28 ayat 14 bunyinya, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Amin. Amsal 28 ayat 14 bunyinya, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Ada Tuhan Yesus Amsal 28 ayat 14. berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kakak Meli kenapa? Kakak Meli tadi kamar mandi. Terus? Kakak Meli lihat itu. Lihat apa? Kakak Meli lihat kecoa. Nah, Kakak Meli tidak usah takut. Kita kan tadi sudah lihat cerita tentang Daniel. Kita melihat bahwa Daniel dia tidak takut waktu dia dimasukkan ke dalam kandang singa, karena dia tahu bahwa Tuhan menyertai dia, Tuhan yang melindungi dia. Oh, berarti Kakak Meli dan adik-adik di rumah tidak perlu takut ya, karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Iya, jadi selama kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan, kita tidak perlu takut. Kita harus menjadi orang yang berani karena Tuhan beserta kita. Ayat hafalan kita minggu ini terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 13. Bunyinya, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jangan lupa dihafalkan dan dikirim di nomor di bawah ini. Paling lambat hari Kamis. Nah adik-adik, ibadah online kita telah selesai. Kita mau berdoa, kita lipat tangan dan tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu dalam ibadah online kami. Kami percaya Tuhan Yesus, kami senantiasa disertai oleh Engkau dan ajar kami untuk terus tetap setia kepada Engkau, dan juga kami terus tidak takut karena Engkau Allah yang melindungi
kami, Engkau Allah yang terus menolong kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya hidup kami boleh aman di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.